Jumpa lagi bersama Cocot Pidal ya Mok. Kita akan melanjutkan alur cerita dari Jun Changxiu di part terakhir. Karena Momok takut ngebahas cerita ini sudah di take down 1, yaitu di part 5 yang hilang ya Mok, dihapus oleh YouTube karena ada beberapa komentar yang menyebut judul dari manhwa ini ya Mok. Langsung saja, kerja jauh dekat demi isi perut. Dan cerit cerut. Pada part kali ini kita diperlihatkan sebuah notifikasi yang bertuliskan 5 murid memasuki ronde kedua, tugas epic selesai 10% dan kau mendapatkan 20 poin nilai kontribusi. Dan Jun di sana pun tersenyum bergumam memberikan poin nilai kontribusi berdasarkan penyelesaian. Sepertinya tidak akan sulit menyelesaikan tugas epic, tapi masalah terbesar adalah tetua dari keluarga Xiao. Sambil ia mengarahkan pistolnya itu ke arah tetua keluarga Xiao. Lalu di sisi tetua keluarga Xiao, ia pun bergumam, sejak Suici mengalahkan lawannya, dia terlihat marah. Aku harus mengambil tindakan pencegahan. Sambil kita diperlihatkan di sisi Jun, terdapat Master Liu di sana berkata, Master Jun, kenapa kau bermain-mainan daripada menonton kontes? Tianqi mengalahkan muridku, tapi harus kuakui, dia luar biasa. Dia belum menggunakan energi spiritual sejauh ini. Sambil terlihat Tianqi itu yang menangis beberapa pukulan, ternyata ia pun bertarung dengan murid lainnya di sana. Dan murid itu pun berkata, kau pengecut, kenapa kau tidak melawan? Sambil terlihat Tuan Liu di sana yang berkata, setiap pukulan dari murid sekte Green Feeder ini seberat 759 kilo. Bagaimana Tianqi mengatur menahan semua pukulan tanpa menggunakan energi spiritual? Sambil ia melihat ke arah pertarungan Tianqi itu, dan di sana lawan dari Tianqi pun berkata, kurasa aku akan menghancurkanmu dengan seni bela diri, pukulan telapak tangan gila. Sambil ia mengeluarkan kobaran aura membara di kedua telapak tangannya, dan di sana ia pun langsung mengarahkan serangan ke arah Tianqi, dan kita diperlihatkan serangan itu yang semakin mendekat dengan kobaran aura membara. Dan telapak tangan dari orang itu pun mendekat ke arah dada dari Tianqi, dan Tianqi pun hanya terdiam. Tapi tiba-tiba pukulan itu pun dapat ditahan oleh Tianqi, dan di sana ia pun berkata, apa? Menghancurkan pertahananku? Kau tidak akan punya kesempatan. Sambil ia pun membelintir tangan orang itu hingga orang itu pun kesakitan. Lalu wasit di sana pun berkata, Tianqi dari sekte Ironbone menang. Sambil kita diperlihatkan suasana ramai setelah ronde kedua. Lalu sebuah noti pun muncul, 5 murid memasuki ronde ketiga, tugas epic selesai 10% dan kau mendapatkan 20 poin nilai kontribusi. Sambil terlihat Master Liu di sana berkata, Master Jun, kau sungguh guru yang mampu. Bahkan Xiao Suiji berhasil menguatkan tubuhnya. Lalu Jun pun berkata, dia adalah jenius. Setelah semuanya, bahkan tanpa akar spiritual, orang biasa tidak bisa dibandingkan dengannya. Tapi aku takut itu kabar buruk untuk keluarga Xiao. Sambil kita diperlihatkan sebuah tangan yang mengepal gemetar di sana. Ternyata itu adalah tetua keluarga Xiao. Di sana ia pun bergumam, pecundang itu pasti sudah mengasah tubuhnya. Tubuh manusia ada batasnya. Dia hanya beruntung menang di babak pertama dan kedua. Tapi kau tidak bisa mengalahkan lawanmu kali ini dengan tubuh kuatmu. Sambil terlihat seseorang di hadapan Suiji, dan panitia pun berkata, pertandingan ke-6 ronde ketiga, Xiao Suiji versus Aikin. Sambil terlihat kobaran aura membara dari tangan Aikin itu. Lalu Aikin di sana pun tersenyum berkata, bagus, jenius, mengejutkan bahwa kau sangat beruntung untuk memasuki ronde ketiga. Tapi bisakah tubuhmu menahan api unguku? Sambil kita diperlihatkan tetua dari keluarga Xiao itu yang tersenyum psikopat, dan ia pun berkata, kultivator api adalah musuh alami peseni bela diri Xiao Suji. Akan kulihat bagaimana kau jatuh sekali lagi. Sambil terlihat Jun yang membayangkan dan melihat mereka dengan menggunakan skop, dan ia pun berkata, Aikin, apakah dia bocah kaya yang kutendang dulu? Dan Master Liu dari samping pun berkata, apa? Mainan lain? Kau bocah seperti itu, Master Jun? Dan Jun pun berkata, ini bukan mainan. Aku hanya baru dapat barang baru. Sambil terlihat notif di sana bertuliskan, modified 8 kali teleskop. Teleskop dengan fungsi pembesar dan mampu mengenal target dalam jarak dan presisi tembakan jarak jauh. Efek ini bisa dipakai dengan rifle ataupun sniper rifle. Ketika dipakai, itu akan otomatis menemukan target dalam jarak. Appearance rate 0,1%.
Sambil terlihat Aikin yang mengeluarkan kobaran aura membara di tangannya, dan ia pun berkata, bahkan jika kau masih jenuh seperti 5 tahun yang lalu, aku tidak lama menghajar pecundang. Sambil ia mengarahkan api ungunya itu ke arah Suiji. Dan Aikin pun berkata lagi, hanguslah jadi abu. Sambil terlihat kobaran api itu yang mengarah ke arah Suiji. Tapi tiba-tiba Suiji pun dapat membelokkan api itu, dan di sana Aikin pun terkejut berkata, apa dia membelokkannya? Dan Suiji pun menjawab, Tuan Jun bilang banyak hal yang aku tidak bisa mengerti. Dia bilang jika aku memukul dengan cukup cepat untuk menghabiskan tekanan angin, vakum atau apapun, aku akan menjadi tak terkalahkan. Sambil Aikin di sana pun berkata, tidak mungkin. Baik, cobalah bertahan dengan hujan api. Sambil ia pun mengeluarkan jurus hujan api ungunya itu. Dan di sisi Xiaoji, ia pun hanya terdiam di sana dan memukul semua hujan api dari Aikin itu. Sambil Aikin itu yang hanya terbengong karena serangannya pun dapat dihalau oleh Suiji. Lalu Suiji pun berkata, aku menghajarmu ketika kau membuli orang lain tahun itu. Aku mungkin kehilangan semuanya sekarang, tapi aku masih punya tinjuku. Sambil Suiji itu pun melompat ke arah Aikin, dan Aikin pun berkata, tunggu, aku mengaku kalah. Ceprok. Sambil kita diperlihatkan di sisi Jun, ia pun tidak tega melihat, dan ia pun berkata, pertarungan yang kejam, aku tidak bisa tahan menontonnya. Lalu ia pun bergumam, Suiji pasti akan menang. Menilai dari kinerja Xian di babak pertama, dia melemparkan lawannya keluar panggung seketika dengan energi spiritual yang melimpah. Dia sudah menjadi martial art apprentice. Jadi meskipun aku pemimpin sekte, aku bukan tandingan muridku. Aku tidak boleh ini terjadi. Aku harus terus bekerja keras untuk kultivasiku. Semakin baik muridku, semakin banyak tekanan untukku. Sambil ia membayangkan pertarungan Xianyan dan pertarungan Xian di sana. Lalu ia pun bergumam lagi, lawanmu akan lebih kuat setelah kau memasuki babak selanjutnya. Ayo, lakukan yang terbaik, berikan banyak tekanan padaku. Tapi tiba-tiba notif di sana pun muncul bertuliskan 5 murid memasuki ronde kelima, tugas epic selesai 10% dan kau mendapatkan 20 poin nilai kontribusi. Dan seseorang di sana pun berkata, ronde kelima hampir berakhir, tapi belum ada murid sekte Ironborn yang keluar. Dan kita bahkan tidak tahu seberapa kuat mereka. Mungkin lawan mereka tidak cukup kuat. Kenapa bisa sekte tingkat 9 punya banyak murid yang luar biasa? Sambil mereka berdua pun memandangi Jun di sana yang tersenyum. Dan kita diperlihatkan seseorang di sana tersenyum bergumam, nikmati kemenanganmu untuk sekarang. Meskipun pecundang memasuki ronde kelima, dia akan dikalahkan oleh jenius sejati dari keluarga Xiao. Ternyata itu adalah tetua keluarga Xiao ya mo. Lalu wasit di sana pun berkata, pertandingan ke-7 ronde kelima Xiao Lie versus Xiao Suji. Dan terlihat tetua Xiao di sana berkata, Lin Ye sudah berkultivasi di lembah Soundes beberapa bulan, dia jadi lebih kuat lagi. Sambil terlihat Xiao Lin Ye yang sudah berdiri di atas arena. Dan seseorang pun berkata, Xiao Lin Ye bagus, tapi tidak sebagus Xiao Suiji. Tepat, tapi dia akhirnya menunggu begitu lama untuk sepupunya menjadi pecundang. Sambil Xiao Lin Ye itu pun mendengarkan kata-kata mereka, dan ia pun emosi berkata, aku akan mengalahkanmu di depan semua orang Xiao Suiji. Maka mereka akan tahu aku Xiao Lin Ye bukanlah sepupumu. Tapi tiba-tiba ia pun terkejut karena Suiji pun berkata, kau tidak bisa mengalahkanku. Lalu Lin Ye di sana pun berkata, kau belum mencapai tahap pembukaan akupuntur, tapi aku seorang material art apprentice. Siapa kau menghina aku sekarang? Sambil terlihat kobaran aura membara api yang keluar dari tubuh Lin Ye itu. Lalu di sisi tetua keluarga Xiao, ia pun berkata, Lin Ye mood sedikit di luar kontrol. Dia tidak bisa menghilangkan perasaan hidup dalam bayangan Xiao Suji dalam beberapa tahun, tapi dia akan menjadi tenang setelah menghancurkan Xiao Suji. Dan Lin Ye di sana pun mengeluarkan beberapa aura yang menyerupai tangan, dan di sana ia pun berkata, pukulan telapak tangan 1000 Buddha, dan ia pun mengarahkannya ke arah Suji itu. Dan di sana Suji pun hanya terdiam sambil kita diperlihatkan lantai pijakan Suiji itu yang retak, dan ia pun berkata, ku bilang padamu,
bahwa kau tidak akan bisa mengalahkanku. Sambil terlihat ia yang diserang oleh Linye itu, dan Suici pun hanya terdiam. Ternyata pukulan itu hanya menggores baju dari Suici hingga robek di sana. Dan seseorang di sana pun berkata, pukulan telapak tangan 1000 Buddha adalah seni bela diri pada tingkat biasa menengah. Apakah ada seseorang di sektamu yang menerima serangan itu dan masih utuh? Lihat baik-baik. Dia bukan hanya tidak terluka, tapi dia juga bahkan tidak bergerak di tempat. Jika dia pecundang, lalu kita apa? Sambil terlihat telapak dari Linye itu yang menempel di bahu Suici. Di sana, ia pun berkata, aku tahu kau punya tubuh kuat, tapi aku tidak sangka itu cukup kuat untuk menahan pukulan seberat 1250 kg. Hahaha, jika satu pukulan tidak cukup, aku akan serang 2 kali. Jika 2 kali tidak cukup, aku akan serang sebanyak mungkin sampai kau jatuh. Sambil ia pun langsung menyerang dengan cepat ke arah Suici itu. Dan di sana Suici pun hanya terdiam menangkis serangan dari Linye itu. Sambil Linye di sana pun melirik bergumam, dia tidak bergerak. Sambil ia melirik ke arah kaki dari Suici itu. Lalu dengan cepat Linye pun bergerak di belakang Suici, dan ia pun berkata, sekarang karena kau tidak ingin bergerak, matilah di tempat itu. Sambil ia pun menyerang Suici dari belakang, dan ledakan dahsyat itu pun dihantam ke arah Suici. Tapi Suici pun dapat menghindarinya. Linye pun berkata, tidak kusangka kau akan menghindari seranganku. Sambil ia pun akan menyerang lagi ke arah Suici. Dan di sana ia pun berkata, sepertinya kau masih memiliki semangat bertarung. Sambil ia menghantam ke arah Suici, dan Suici pun dapat menahannya. Lalu Linye pun seakan-akan mempunyai ide buruk, dan di sana Suici pun terkejut. Ternyata Linye pun menghantam tubuh dari Suici itu dengan dahsyat, dan ia pun berkata, tapi itu hanya membuatmu jadi tempat untukku berlatih tinju. Tapi tiba-tiba Suici dari depannya pun berkata, kekuatan telapak kananmu lebih berat 150 kg daripada yang kiri. Tapi seingatku kau kidal. Lalu Linye di sana pun berkobar membara mengarahkan beberapa telapak tangannya, dan ia pun berkata, omong kosong, apa yang kau bicarakan? Sambil terlihat kobaran aura membara pukulan itu yang diarahkan ke arah Suici. Tapi tiba-tiba tangan dari Linye itu pun dipegang oleh Suici, dan ia pun berkata, siku kirimu tidak bergerak lentur dalam pertarungan kan? Kurasa itu karena kau terlalu sering berkultivasi. Sambil terlihat Linye di sana yang hanya terdiam, lalu Suici pun melemparkannya hingga ia pun melayang di udara sana dan terjatuh sambil berkata, sialan. Tapi tiba-tiba dari sampingnya terdapat Suici dengan gerak cepat. Di sana Linye pun terkejut, dan Suici pun langsung menyerang ke arah Linye itu. Di sana terlihat kaki Linye yang sedang menghindari, dan ia pun berkeringat dingin lalu menyerang lagi ke arah Suici dengan bertubi-tubi. Dan di sisi tetua dari keluarga Xiao, ia pun bergumam, dia mencapai kecepatan pukulan telapak tangan 1000 pukulan Buddha dengan hanya latihan tubuh. Sambil terlihat Linye di sana yang dipukul oleh Suici hingga ia terlempar jauh di arena itu. Dan di sana ia pun berkata, sial, kau hanya seorang pecundang. Dasar kultivasimu hilang dan hidupmu sudah hancur. Keluarga Xiao mengusirmu, tapi kenapa aku masih tidak bisa menghadapimu? Sambil ia pun melihat ke arah Suici itu. Lalu Linye di sana pun berkata lagi, kenapa kau masih tak terkalahkan? Apakah kau seorang jenius? Sambil terdengar suara panitia di sana berkata, Xiao Suici menang. Sambil Linye itu pun bersujud mengaku kalah di depan Suici, sambil dia dipandangi oleh tetua keluarga Xiao. Sambil Suici itu pun melihat ke arah tetua, dan ia pun berkata, apakah dia orang jeniusmu tetua utama? Dan seketika tetua dari keluarga Xiao itu pun emosi, dan ia pun mengeluarkan aura membara berkata, kau cari mati anak. Dan tiba-tiba terlihat sebuah serangan yang mengenai rambut samping kiri dari tetua keluarga Xiao itu hingga ia pun berkeringat dingin. Ternyata itu adalah tembakan dari senjata Jun yang diarahkan padanya. Lalu Jun pun berkata, apakah ada yang mengizinkanmu berdiri? Duduklah, atau aku akan menembakmu di kepala kali ini. Sambil terlihat tetua keluarga Xiao itu yang berkeringat dingin gemetar ketakutan, dan kita diperlihatkan
Beberapa saat kemudian arena itu yang untuk bertarung lagi, di sana terlihat sebuah tangan yang berkobar membara. Ternyata itu adalah seseorang murid yang akan menyerang ke arah lawannya. Ternyata lawannya adalah Xian Yan, dan di sana ia pun dapat menghindarinya dengan cepat lalu memukul orang itu hingga terjatuh. Dan panitia pun berkata, pertarungan pertama dari perempatan final dimenangkan Li Xinyang. Lalu Master Liu di sana pun berkata, seingatku Li Xinyang hanya tingkat 10 tahap pembukaan akupuntur 2 bulan lalu. Bagaimana dia bisa mencapai material art apprentice tingkat 1 sangat cepat? Hou Yuanming sudah mencapai material art apprentice tingkat 1 sejak lama, tapi Li Xinyang mengalahkannya dengan mudah. Master Jun, bagaimana kau melatih mereka? Master Jun, kenapa kau berkeringat, Master Jun? Sambil terlihat Jun itu yang membayangkan kedua muridnya yang di peringkat 1 dan ia pun di peringkat ketiga. Dan Jun pun bergumam, bahkan Xinyang lebih kuat dariku. Sekarang aku orang ketiga terkuat di sekte. Bisakah bakat seseorang mencapai apapun semuanya? Apakah ada alat curang sistem? Aku membutuhkannya. Lalu sistem pun berkata, kau akan mendapatkan apa yang kau inginkan setelah menyelesaikan tugas epik ini, host. Lalu seseorang pun berkata, pertarungan kedua dari perempatan final dimenangkan Su Xiaomo, dan pertarungan ketiga dari perempatan final dimenangkan oleh Lu Xianyan. Dan beberapa saat kemudian kita diperlihatkan panitia itu yang berdiri di tengah arena sambil berkata, pertarungan keempat dari perempatan final Xiao Suji versus Tian Qi. Sambil terlihat para murid lainnya di sana dan mereka pun menanti pertarungan antara para murid sekte Ironborn sendiri. Sambil kita diperlihatkan Xiao Suji bersama Tian Qi yang akan bertarung di atas arena. Lalu Tian Qi di sana pun berkata, apakah kau sudah siap? Dan Suji pun berkata, apa kau yang sudah siap? Sambil Tian Qi itu yang bergerak cepat dan Suji pun menyusul dengan gerakan cepatnya. Dan kita diperlihatkan arena itu yang langsung kosong dengan gerakan cepat mereka. Sambil para penonton itu pun takjub melihat pertarungan mereka berdua. Dan kita diperlihatkan mereka berdua yang saling akan memukul. Dan Tian Qi dengan kobaran aura membara di tangannya dan kepalan dari tangan So Suji itu yang berkobar membara juga. Ternyata tangan mereka berdua pun beradu batu gunting kertas. Dan Tian Qi di sana pun kalah berkata, ku bilang padamu kau akan pakai kertas tadi. Dan Suji pun tersenyum berkata, aku memperkirakan gerakanmu kemenangan milikku. Sambil terlihat para penonton di sana yang hanya terdiam bersama panitia yang terbengong juga. Lalu para penonton di sana pun marah berkata, apa kau pikir kita bodoh? Kenapa kalian malah sweet? Kau ingin mengakhiri pertandingan dengan permainan sweet? Tidak mungkin. Sambil terlihat Jun di sana berkata, mereka bodoh, keahlian akting mereka buruk. Kurasa aku harus memberikan mereka pelajaran cara berakting. Lalu sistem di sana pun berkata, keempat murid memasuki semifinal, persyaratan tugas terpenuhi. Sambil Jun pun melihat ke arah notifikasi di depannya dan notif itu pun bertuliskan, kau berhasil menyelesaikan tugas epik. Tugas epik selesai 10% dan kau mendapatkan poin nilai kontribusi. Dan Jun pun bergumam, ditambahkan dengan hadiah dari ronde sebelumnya, aku punya lebih dari 300 nilai poin kontribusi sekarang. Lalu notif pun muncul lagi bertuliskan, host mencapai lebih tugas epik dan menerima mantra pembuka segel dan beberapa jumlah XP. Sambil terlihat Jun di sana yang terkejut dan ia pun berkata, XP? Jangan bilang. Sambil terlihat percikan aura membara yang keluar dari tubuhnya dan di sana kita diperlihatkan aura itu yang menyebar dan aura dalam tubuhnya pun bergejolak di sana. Lalu Jun pun berkata, apa ini? Sambil terlihat Master Liu yang terbengong memandang ke arah Jun itu yang berkobar membara dan Jun pun hanya bisa terdiam menerima XP itu. Lalu ia pun berkata, sistem, tidak kusangka kau memberiku banyak XP. Dan sistem pun menjawab, selamat, kau telah menjadi material art apprentice tingkat 5. Lalu Jun pun berkata, tingkat 5, aku akan menjadi yang teratas di sekte. Tapi tiba-tiba Master Liu dari depannya pun berkata, apakah itu terasa bagus melihat muridmu memenangkan pertarungan? Kau bahkan membuat terobosan, Master Jun. Sambil kita diperlihatkan area arena itu dan di sana panitia pun berkata, jadi
Apakah kalian akan bermain sweet lagi untuk menentukan pemenangnya? Sambil terlihat keempat murid dari sekte Ironborn di depannya. Lalu Xiaomo di sana pun berkata, tidak, itu akan membuat kompetisi kurang menarik. Jadi kita memutuskan, sambil terlihat sebuah gerakan di sana dan kita diperlihatkan Suiji yang bergerak dengan cepat dan tangannya di sana pun akan memukul. Ternyata mereka berempat pun dengan gerakan cepat menuju ke arah tepi dari arena itu dan kita diperlihatkan Xian di sana yang turun dari arena dan ia pun berkata, aku yang pertama keluar dari arena, aku peringkat 4. Sambil terlihat kaki yang turun di lantai dan itu adalah Li Xianyan dan di sana ia pun berkata, maka aku peringkat ketiga. Lalu Xiaomo di sana pun duduk sambil berkata, jadi itu membuatku peringkat kedua. Kau terlalu lambat Suiji, jadi kau harus jadi pemenangnya. Sambil terlihat Xiao Suji itu yang hanya terdiam di atas arena itu. Sambil ia pun menoleh meneteskan air mata dan ia pun berkata, terima kasih. Sambil terlihat para penonton di sana yang hanya terdiam, lalu mereka pun pergi berkata, ayo pergi, aku merasa kalau mereka menghina kita. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan hutan belantara di sana dan seseorang pun berkata, aku akan meminta Dudu untuk membuatkan kita pesta makan untuk merayakan kemenangan kita. Ternyata itu adalah Jun yang memegang sekantong uang di sana dan ia pun berkata, sekte kita menjadi lebih dan lebih terkenal dan kita bahkan dapat buku seni bela diri unggul dan 10 batu spiritual. Setiap batu seharga 10.000 tel perak. Tapi tiba-tiba para muridnya di sana pun berkata, Master, apakah kita kembali ke sekte memakai ini? Ini terlihat jelek dan memalukan. Sambil kita diperlihatkan Xian di sana yang marah menebas pita merahnya dan di sana Jun pun berkata, omong kosong, kau terlihat hebat dan jangan mempertanyakan seleraku. Ngomong-ngomong, kenapa kau tidak keluar dan rayakan bersama kami? Kalian 13 martial art apprentice. Sambil terlihat Li Xianyan di sana terkejut berkata, apa? 13 martial art apprentice? Dan Jun di sana pun berkata, kalian telah mengikuti kita semenjak kita meninggalkan kota. Sambil ia pun melihat ke arah atas dan Jun pun berkata lagi, kalian pasti sangat lelah. Apakah kalian dari keluarga Xiao atau sekte Springwater? Sambil terlihat dua orang di atas sana dan Jun pun berkata, terima kasih karena menjadi uji coba kekuatanku setelah aku menerobos. Dan baca di komiknya saja ya Mo, aku takut bahas cerita ini, takut channel satu-satunya ini ke banned ya Mo.